Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Riansa Ihsanul Hakim dari 10A dan Rizky Ramanda Putra dari 10A. kami akan menjelaskan tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga, dan beberapa orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara tersembunyi-sembunyi pada 3 tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera terlintas dalam benak adalah bahwa alasan utama Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sembunyi-sembunyi ini karena adanya rasa takut terhadap perlawanan sengit kaum musyrik dan bahaya yang akan mengancam dakwah Islam yang baru saja dimulai. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun. Karena situasi dan kondisi kota Makkah belum kondusif untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Beliau dalam 3 tahun ini melakukan dakwah sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang dinilai memiliki kesiapan untuk menerima. Rasulullah SAW mengajak mereka kepada tauhid dan penyembahan kepadanya serta kenabiannya. Dalam masa ini, Quraisy mengetahui klaim yang disampaikan oleh Nabi SAW dan tatkala mereka melihatnya di suatu tempat, mereka berkata, "Pemuda Bani Abdul Muthalib berbicara sesuatu dari langit." Lantaran ia tidak menyampaikan klaimnya itu di hadapan khalayak ramai. Mereka tidak mengetahui kandungan dakwah Nabi SAW, karena itu mereka tidak melanjutkan reaksi apapun. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan dengan tujuan fondasi-fondasi awal bangunan agung Islam dapat dipancangkan dan berdiri tegak. Karena benih-benih pertama tanaman ini harus disamai secara diam-diam, dan penyamaian benih-benih pertama seperti ini hadapan umum sebelum ia memiliki akar yang kokoh dan dalam serta ranting yang kuat, maka ia akan berada dalam ancaman kehancuran dan kebinasaan. Setiap benih pemikiran baru mau tak mau harus pada langkah-langkah awal disebarkan pada hati-hati yang beriman kepadanya dan kemudian berbicara secara terang-terangan tentangnya. Demikian juga harus berbentuk sebuah kelompok yang menjadi pioner dan pembuka jalan dakwah secara setiap pemikiran baru. Laksana sebuah janin dalam rahim ibu, tidak menjajakan kakinya pada tataran eksistensi untuk sehingga harus dibantu dan harus berjibaku melawan segala faktor penghancurnya. Dalam masa perkembangannya, ia akan memanfaatkan segala unsur untuk tetap eksis dan melengkapi dirinya dengan segala media kekuatan. Atas dasar itu, ajakan dan keseruan kepada pemikiran baru menuntut dilakukannya ajakan secara diam-diam untuk menyebarkan pemikiran ini, dan kemudian secara perlahan setelah segala sesuatunya siap, dinyatakan dengan terbuka. Atas dasar itu, tingkatan pertama dakwah dilakukan dengan cara seperti ini, dan kemudian tingkatan-tingkatan selanjutnya setelahnya. Mungkin sekian dari kami. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.